Teori Heckscher-Ohlin adalah model perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Menurut teori Heckscher-Ohlin, perdagangan internasional terjadi disebabkan akibat perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi lebih banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Dalam analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama kurva Isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan yang kedua adalah kurva Isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Teori Heckscher-Ohlin menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Analisis hipotesis Heckscher-Ohlin dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan mudah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih.